Kalau orang banyak tanya Pak Lo Keng Hong, kita harus investasi di perusahaan seperti apa? Pak Lo Keng Hong suka ngomong, salah satunya adalah manajemen yang bagus. Cuman pengertian manajemen yang bagus itu seperti apa? Tidak pernah mendetail. Nah, hari ini kita akan ngomongin hanya salah satu part yang menurut saya adalah kriteria manajemen yang bagus. So, let's go. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya berbicara tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan spesialis ngomong tentang salah satu kriteria manajemen yang bagus. Sebelum kita ngomong bagaimana kriteria manajemen yang bagus, saya akan ambil sebuah ilustrasi. Ya, misalkan ada satu orang bos, dia punya dua sales manager. Lalu produk yang dijual itu adalah sandal. Dan jualnya adalah ke Afrika. Lalu ada sales A, ada sales B. Mereka sama-sama ke Afrika. Nah, sales ini pas lihat di Afrika itu, wow, semua orang ya tidak pakai sandal dan dia disuruh jual sandal, dia langsung pusing. Kalau dia langsung balik ke Indonesia, bilang sama bosnya, bos, lu gila kali ya. Lu suruh jualan gua sandal, di mana? Di sana semua orang nggak pakai sandal. Tiba-tiba lu suruh gue jualan sandal. Oke, gue resign dari perusahaan ini. Tapi beda dengan sales yang kedua. Dia juga ke Afrika. Lalu dilihat, wow, gila ini ya. Semua orang pada nggak pakai sandal. Berarti gue punya potensi market yang gede banget. Dia langsung balik lagi ke Indonesia. Gue mau pesan 10 kontainer, bos. Gue percaya bisa laku di Afrika. Dari sini aja kita bisa lihat hal yang sama, peristiwa yang sama, tapi dari sudut pandang berbeda kita bisa lihat bagaimana sosok daripada dua sales ini, sales A dan sales B. Ini sama juga dengan manajemen. Pertanyaannya, kalau kalian jadi bos, kalian ingin punya sales yang seperti A, yang tadi selalu ambil alasan, atau kalian bisa lihat yang seperti sales B, mau seperti sales B, yang melihat ada tantangan, ada opportunity. Otomatis, kita sebagai bos, kita pingin punya sales yang seperti B. Saya nggak tahu, kalian sama nggak seperti saya? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan ambil contoh di public expose. Nah, bagaimana ya, sama-sama public expose, sama-sama di industri kebutuhan hari kita akan ngomong industri rokok. Investor ini tanya kepada manajemen. Dan bagaimana kita lihat jawaban dari manajemen. Saya suka salah satu mindset dari mentor saya, teman saya, Bro Kevas Evander. Zaman saya dulu ikut stock up, dia pernah bilang, saya ketinggalan di Arto. Waktu saham Arto kan naiknya banyak banget ya, ribuan persen. Tapi dia juga nggak beli. Tapi hal yang menarik itu adalah gue pingin belajar kenapa Arto ini bisa naik begitu banyak. Apa alasannya? Oh, ternyata setelah dipelajarin itu ada corporate action. Lalu ya, kalau nggak salah minggu lalu di Instagram story dia nanya, bagaimana ada orang nanya kepada dia bagaimana tentang saham WIM. Dia bilang dia juga nggak beli, tapi ya, daripada kita nggak ngapa-ngapain, kita pelajarin kenapa harga saham WIM ini bisa naik begitu banyak. Tahun ini udah naik 300%. Pasti ada cerita di baliknya itu. Nah, ini menurut saya mindset yang harus kita pelajari. Walaupun kita nggak punya saham Arto, kita nggak punya saham WIM. Kenapa saham rokok? Kita bisa lihat ya. Rokok kan yang di Bursa Efek Indonesia ada Wismilak, ada Gudang Garam, ada HMSP. Ya, Wismilak ini sekarang PR-nya paling mahal, udah di atas 10 kali. Padahal PR Gudang Garam dan HMSP itu PR-nya lebih kecil. Kenapa harganya nggak naik-naik gitu loh? Harusnya kan lebih murah, harusnya lebih naik. Apa alasannya? Sebenarnya ada alasannya. Nah, ini kita belajar kenapa salah satu alasan Wismilak menurut saya bisa naik itu adalah di manajemen. Sekarang kita bisa lihat di layar, sebelah kiri adalah hasil daripada public expose Gudang Garam tahun 2023. Dan sebelah kanan adalah hasil public expose Wismilak tahun 2023. Dan mungkin saya akan ngelantur juga ke industri yang lain, ke perusahaan yang lain, supaya kita ambil intisari dari manajemen ciri khas seperti apa sih yang butuh kita pelajarin. Kita ambil dari pertanyaan yang Wismilak terlebih dulu ya, Pak Haryanto Chandra dari Bekasi.
bagaimana strategi dari manajemen terkait mempertahankan pangsa pasar saat ini dan penetrasi pasar ke pasar yang belum dijamah sebelumnya, ya. Jadi ini adalah investor tanya bagaimana strategi perusahaan. Kalau kalian nggak percaya, ya kalian coba lihat public expose perusahaan yang lain dan lihat pertanyaannya dan lihat bagaimana jawabannya. Karena jawaban ini itu manajemen kadang-kadang suka muter, nggak mau menjawab. Nanti bilang lah ekonomi lagi lesu lah, pandemi lah. Itu alasan dari manajemen yang saya kurang suka. Walaupun kadang-kadang itu menjadi kenyataan tahun 2020. Cuman ini udah tahun 2023. Ada beberapa perusahaan, saya ngomong Wismilak atau Gudang Garam, yang menjawab alasannya itu adalah pandemi. Ya. Nah, kita mau contoh dulu lihat jawabannya ya. Oh, strateginya ada 1, 2, 3. Wah, berarti kan mantap banget nih manajemen bisa menjawab pertanyaannya. Kalian baca sendiri ya. Ada mempertahankan produksi, ada meningkatkan volume SKT, ya kan. Habis itu ada memanfaatkan filter. Jadi jawabannya itu nggak muter-muter, benar-benar realistis. Ini menurut saya yang sangat bagus banget ya. Karena baik lagi kalau kalian menurut kalian jawabannya biasa banget, kalian bisa bandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Nah, saya akan ambil contoh lagi ya. Kita lihat di Gudang Garam sebelah kiri. Di sini ada pertanyaan dari Pak Filbert Suryadi ya, biaya pembangunan bandara 9 triliun dan akan BEP dalam waktu 50 tahun ya. Sedangkan bandara terbesar kedua Indonesia, biaya pembangunannya hanya sekitar 2,6 triliun gitu ya. Berarti ini kan bandara yang sangat mahal sekali. Ya kan? Kenapa pembangunan bandara ini mahal sekali dan terlihat proyeknya tidak masuk akal dalam hitungan bisnis di mana BEP 50 tahun. Ya, kita bisa lihat ya, jawabannya adalah pembangunan bandara Doho ini merupakan proyek jangka panjang, harga tanah di lokasi yang berbeda-beda, bisa saja berbeda-beda. Dan ada, mungkin ini personal kunci ya, Pak Istata ini berhalangan hadir, jadi kita nggak mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Ya, kita lihat lagi ya. Nomor 2, ini menurut saya menarik ya. Dari Pak Roni Harlianto. Apakah manajemen Gudang Garam masih optimis terhadap masa depan industri rokok secara umum dan secara khusus bagi perseroan? Ini udah mulai spesifik ya ke industri rokoknya, kita lihat. Kenaikan cukai yang terjadi tidak dapat diikuti oleh kenaikan harga jual yang proporsional mengingat daya beli masyarakat mengalami tekanan, sehingga profit perseroan turun. Nah, ini saya nggak tahu bener atau nggak bener ya. Kadang-kadang banyak banget saya ngomong Gudang Garam suka ngomong daya beli masyarakat turun. Ya, kita lihat lagi. Cukai untuk SKM naik sebesar 26% di tahun 2020, 2021 14%, 2022 15%. Memang cukai ini memang sedang naik banyak ya di Gudang Garam, HSP maupun Wismilak. Kemudian, kenaikan cukai ketika pandemi lebih tinggi dibandingkan kenaikan cukai di tahun-tahun sebelum pandemi. Kenapa? Kalau kita dalamin lagi, ternyata tahun 2019 itu naiknya nggak banyak. Makanya tahun 2020 itu naiknya tiba-tiba sangat banyak sekali, di sekitar 20%. Jadi kalau kalian nggak tahu, kita bisa kulik lagi tahun 2019 itu kenaikan cukai rokok tidak terlalu banyak. Sebagai produsen rokok, kami tidak mengharapkan menaikkan harga jual hanya untuk mempertahankan profit. Mengingat persaingan yang ketat dengan produsen rokok lainnya. Apabila perseroan berupaya untuk mementingkan profitabilitas saja, di satu sisi maka akan ada kemungkinan turunnya volume penjualan rokok di sisi lainnya. Ya, bagi perseroan, kenaikan cukai bukan merupakan hal yang baru, mengingat cukai naik setiap tahun. Apabila daya beli masyarakat mengalami perbaikan, ya berarti harus faktor eksternal nih, ingat nggak? Karena jawaban dia adalah faktor eksternal, bukan faktor internal. Kalau jawaban Wismilak itu kita bakal bagaimana. Tapi kalau Gudang Garam ini jawabannya eksternal. Karena masyarakat daya belinya oke, kita baru oke. Kalau daya beli masyarakat tidak oke, kita juga tidak oke. Jadi jawabannya adalah ya tergantung dari masyarakatnya, bukan tergantung internal. Beda banget sama Wismilak yang strategi dari internal. Ya, kita bandingkan tadi, kita mau naikkan volume SKT, itu internal. Kita mau memanfaatkan produksi filter, itu internal, bukan eksternal. Ya, habis itu bagi perseroan kenaikan cukai merupakan hal yang bukan baru, dan kita bisa baca lagi
maka diharapkan penurunan profitabilitas tidak akan berlangsung terus. Kami tetap optimis terhadap masa depan industri rokok Indonesia. Masalahnya, ya harga gudang garam tidak naik harga. Jadi ini yang unik dan saya juga belajar dari mentor saya, Bro Filbert Ferdinand. Yang menarik adalah di luaran sana tidak ngomong industri rokok, sama juga Indomie, ya kan, sektor mie, misalkan sektor tepung, itu pasti ada pemain besarnya. Nah, Bro Filbert ini ngomong kepada saya, dibilang kalau di industri luar sana, mereka itu yang penting adalah market share. Jadi mereka harus menguasai market dulu. Nomor 2 itu baru profit. Karena kalau sudah menguasai market, jadi market leader, nanti naikin harga lebih gampang. Tapi kalau belum menjadi market leader, mau naikin harga juga susah. Sama contoh, misalkan kalian beli Indomie. Harga di pasaran 3.200. Besok naik 3.300, beli nggak? Tetap beli. Karena kita mungkin jarang makan Gaga, kita jarang makan Super Mie, dan lain-lain. Karena kita sudah terbiasa dengan produk atau brand Indomie. Nah, tapi di rokok ini nggak seperti itu persaingannya ya. Rokok ini cenderung ya pemainnya itu ada sektor yang menarik sendiri-sendiri. Ya, ada rokok gudang garam, ada dia kebutuhan tier 1, ya kan, harganya lebih premium juga. HMSP seperti Emalt juga ada peminatnya. Lalu Swiss Milk ini ngeluarin Evo yang rasanya lumayan, harganya murah karena dia di tier 2. Batas maksimal dia itu di 3 miliar per tahun. Nah, tadi kita ngomongin ini, itu yang menarik adalah ya gudang garam itu dia mau mempertahankan market share-nya. Kalau perusahaan yang lain, kompetitor tidak naikin harga, dia nggak mau naikin harga. Karena kalau dia naikin harga, dia jadi mahal. Kalau dia mahal dan ada produk serupa dengan harga yang lebih murah, otomatis market share-nya jadi turun, orang lain, masyarakat jadi beli ke kompetitornya. Inilah kenapa gudang garam nggak mau naikin harga. Nah, kita lanjut baca di berikutnya. Berikutnya, kita lihat pertanyaan yang menarik bagi saya juga. Kita lihat ya. Dari Wismilak terlebih dahulu, dari Ibu Cantika di Jakarta, dengan adanya kenaikan cukai 2023, berarti kan semua industri rokok kena ya, semua kenaikan cukai. Apakah ada rencana lanjutan menaikkan harga jual di semester 2? Jawabannya kita lihat ya. Kenaikan cukai memang lumayan di 3 tahun terakhir, mestinya akan ada kenaikan harga di semester 2 dengan tetap melihat kondisi dan situasi. Dan kita bisa lihat di September ya, 2023 Wismilak sudah menaikkan harga jual mereka. Dan nomor 2, apakah ada rencana untuk meluncurkan produk baru di tahun ini? Kalau ada, terutama di segmen apa? Jawabannya ada nih. Jabodetabek, brand Diplomat Evo Supra. Dengan segmen SKM Malt diharapkan mendongkrak pendapatan Wismilak, dan ini juga produknya sudah launching. Jadi apa yang dikatakan manajemen sudah terrealisasi ya, menjadi kenyataan. Yang ketiga, apakah ada target pendapatan di tahun 2023? Wow, ini nih pertanyaan yang kita suka nanya. Ada nggak targetnya? Tentu ada, yaitu di atas tahun lalu. Untuk detailnya belum bisa secara pasti, kita harapkan dapat double digit untuk peningkatan pendapatan. Jadi ya, ini jawaban dari manajemen Wismilak. Kita lihat ya, pertanyaan yang berbeda, dari orang yang berbeda, bagaimana lihat responnya. Dari Dinar Fitra Mashizah, ya ini seperti ibu ya. Pertanyaannya, beban cukai mencapai 90% dari pendapatan pokok penjualan. Bagaimana strategi ya perseorangan ke depan untuk meredam efek beban cukai yang tinggi ini? Kita lihat jawabannya. Apabila kenaikan cukai langsung diteruskan konsumen, maka profitabilitas tidak akan turun. Namun, di sisi konsumen dalam kondisi di mana daya beli tertekan. Lagi-lagi ngomong daya beli tertekan nih ya. Perokok akan mencari rokok yang harganya lebih murah. Ya, mungkin akan carinya ke Wismilak atau brand yang lain yang lebih murah. Masih ada produsen rokok di kelas yang lebih kecil dari gudang garam, Jarum atau Sempurna, ya, dengan beban cukai yang lebih rendah, sehingga mereka dapat menjual rokok lebih murah. Ya, biasanya yang tier 2 harganya lebih murah, karena kapasitas mereka belum besar. Dalam hal ini, gudang garam berupaya menjaga untuk tidak menjadi produsen rokok termahal.
Bila kami menaikkan harga dan kompetitor di kelas yang sama tidak menaikkan harga, maka rokok gudang garam akan menjadi termahal. Dalam kondisi daya beli tertekan, konsumen akan melakukan down trading, mencari rokok yang lebih murah. Kami terus berupaya untuk mencari keseimbangan, di satu sisi menaikkan harga jual agar profitabilitas dapat dipertahankan, atau tidak turun terus-menerus, namun di sisi lain akan dapat kehilangan volume penjualan sehingga pesaing-pesaing nanti takut direbut market share-nya. Nah, ini ya, strateginya ditanya apa, tapi jawabnya tidak menjawab strateginya apa gitu ya. Intinya dia bingung jawabnya bagaimana kalau saya lihat sekilas gitu ya. Berikutnya, yang untuk bandara saya nggak ngomong karena kita menjauh, kita lihat yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana target penjualan dan laba gudang garam di akhir tahun 2022? Sorry, ini Public Expo tahun 2022 sepertinya ya. Iya, Public Expo tahun 2022. Karena di bulan September. Ya, kita nggak apa-apa, kita lihat ya. Bagaimana jawabannya? Perseroan tidak memberikan target penjualan dan laba. Bayangin nggak? Tadi satu perusahaan bilang kita akan ada peningkatan double digit. Satu sisi, di sini perusahaannya jawab, perseroan tidak memberikan target penjualan dan laba. Kalau kalian sebagai investor, kalian suka perusahaan yang mana? Yang punya target atau yang tidak punya target? Jawab sendiri. Tulis di kolom komentar. Kenaikan cukai sejak tahun 2020 belum semuanya dapat diteruskan ke konsumen. Kami juga harus mengantisipasi adanya kemungkinan kenaikan cukai tahun depan. Kami optimis daya beli akan mengalami perbaikan, meskipun akan dibutuhkan waktu untuk pemulihan setelah pandemi. Dengan adanya penambahan atau perbaikan infrastruktur dan upaya lainnya, kami yakin ke depan Indonesia masih merupakan tempat yang sangat baik. Berikutnya, kalian bisa baca sendiri sampai habis Public Expo 2023-2029 dan Public Expo Gudang Garam tahun 2022 atau KMSP, atau kalian ingin belajari misalkan properti ya, misalkan yang lain-lainnya, itu kalian juga bisa pelajari seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengambil contoh yang lainnya. Tadi kan kita ngambil contoh rokok, kalian melihat sendiri lah bagaimana jawaban manajemen. Dan sekarang kita akan ke industri properti. Sekarang kita ke Pakuwon. Ini berita cukup hangat ya, 14 Oktober. Pakuwon menurunkan target pra penjualan atau marketing sales sepanjang tahun 2023 dari sebelumnya 1,6 triliun menjadi 1,3 triliun. Menurut saya itu hal yang wajar, cuman kata-kata yang saya kurang suka itu adalah secara keseluruhan pasar masih lesu. Jadi kami menyesuaikan target marketing sales dari 1,6 menjadi 1,3. Nah, ini kan dari kata Pakuwon. Kita sekarang ke CTRA. Ya, sama-sama properti biar apple to apple. Ya, kita bisa lihat ya, naik ya 19%. Ya. CTRA meningkatkan target pendapatan. Wah, tadi menurunkan, ini meningkatkan loh. Marketing sales menjadi 9,8 triliun di tahun 2023. 9,8. Tadi 1,3. Ya, sama-sama properti. Ini nggak ngomong turun, malah naik. Dan naiknya 9,8. Gila ya. Kita contoh lagi. Pani, Pantai Indah Kapuk, PIK 2. Kita lihat lagi beritanya. Ya, Pani optimis bisa sampai target 2,1 triliun di tahun 2023 ya. Sekarang per ya Oktober 2023 sudah mencapai 1,7 triliun. Nah, jadi kalau saya sendiri sekarang kita lihat dari sekilas berita atau public expose, kita menurut saya bisa mulai membandingkan satu industri. Misalkan kita tadi coba bandingkan Gudang Garam, Bismillah, di properti kita coba dengan Pani, dengan Pakuwon, dengan CTRA. Kalian bisa menilai sendirilah bagaimana ya jawaban dari manajemen. Bagaimana kata-kata yang digunakan oleh manajemen. Ya, ada suka yang ngomongin faktor eksternal mulu, daya beli masyarakat turun, misalkan pandemi dan lain-lain. Tapi ada juga yang fokusnya kepada internal. Oh, kita harus begini, supaya pendapatan kita, penjualan kita bisa naik. Kita launching produk baru, kita naikin, kita produksinya diperbanyak, kita investasi mesin, dan lain-lain. Itu jawaban-jawaban yang kita pingin dengerin, kalian bisa bandingkan. Nah, ini yang
kita ngomong ke video sebelumnya tentang saham Gotoh, ini adalah namanya story. Jadi adalah sebuah puzzle yang kita cocokkan ke dalam bisnis yang kita investasikan. Misalkan kalian ternyata punya saham Pakuwon misalkan. Kalian tiba-tiba dengar seperti itu, kalau saya jadi kurang suka. Ya, karena mereka pertama, ya kalau kalian bisa analisa lebih dalam lagi, ya penjualan mereka untuk di sektor real estate, rumah dan apartemen itu sebenarnya cuma sekitar 30% tahun 2022. Dan kalau kalian tahu apartemen mereka itu harganya super mahal ya di daerah yang sama. Mungkin ya tentu fasilitasnya berbeda. Mereka mungkin lebih menengah ke atas. Tapi tentu itu menjadi penghambat mereka juga, di mana mungkin lokasinya biasa-biasa aja tapi menjual harga apartemen yang mahal misalkannya. Nah, kalian bisa telusuri lebih dalam kembali. Nah, tentu Pakuwon banyak hal positifnya ya, misalkan mereka punya sewa kondominium, sewa hotel, sewa service apartment, ya, sewa office tower itu semua bagus, sewa mall itu semua bagus. Tapi ada sisi yang kurang baiknya itu adalah di penjualan real estate mereka. Tapi beda dengan misalkan BSDE, CTRA, ya kan, mereka penjualannya bagus. Kalian bisa bandingkan sendiri ya, sama-sama sektor properti, tapi mereka kok penjualannya bisa bagus. Nah, itu strateginya berbeda. Nah, di sini kita bisa ambil story-story yang kita ambil dari public expose. Dan ini bisa mencerminkan salah satu kriteria manajemen bagus atau tidak. Itu yang saya pelajari dari 2 bulan terakhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian pengen sharing juga, silahkan tulis di kolom komentar. Kita saling belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.